Dasar aturan pelegalan produksi minuman keras telah ditandatangani dan dapat dilakukan di 4 provinsi. Industri yang seharusnya tetap masuk daftar negatif investasi menjadi daftar positif investasi. Pemerintah berdalih dengan membuka peluang investasi, bisa terbukanya usaha mikro dan menengah di daerah. Kemudian akan ada tambahan cukai sehingga bisa menambah penerimaan perpajakan negara dari cukai, dengan syarat tetap memperhatikan budaya dan kearifan lokal. Investasi dunia begitu dikejar. Bukankah investasi akhirat lebih baik untuk kita kejar? Minuman keras sudah jelas keharamannya. Setiap yang memabukkan adalah haram. Dalam hadis disebutkan bahwa khamr adalah pangkal kejahatan, bahwa khamr adalah pangkal kekejian dan dosa yang paling besar. Bahkan dalam ayat Al-Quran pun disebutkan, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, maka katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar. Khamr dilaknat pada zatnya, pemerasnya, orang yang memerasnya untuk diminum sendiri, penjualnya, pembelinya, pembawanya, orang yang meminta orang lain untuk membawanya, orang yang memakan hasil penjualannya, peminumnya, dan orang yang menuangkannya. Sungguh mulianya manusia yang telah diberikan akal, apakah kita akan membiarkannya rusak dengan satu barang yang memabukkan? Bahkan WHO melaporkan sebanyak 3 juta orang di dunia meninggal karena mengkonsumsi alkohol. Kriminalitas meningkat karena miras. Kapolda Sulut menyatakan 70% tindakan kriminalitas terjadi setelah mengkonsumsi miras. Gubernur Papua menyatakan bahwa 22% orang Papua meninggal karena miras. Begitupun dengan kecerdasan, bisa pupus karena miras. Jika dalam syarat investasi, budaya dan kearifan lokal harus diperhatikan, bukankah nas yang seharusnya lebih diperhatikan bahkan menjadi pegangan? Jika dalam ketentuan, provinsi lain bisa mengusulkan atas usulan gubernur dengan penetapan oleh BKPM, apakah hal itu juga sama saja dengan tetap membuka akses yang sama? Dengan tanpa dilegalkan, sudah bisa kita dapati, miras masih bisa terselubung di mana-mana. Bagaimana jika saat ini peraturan tersebut akan benar-benar terjadi, tanpa melihat dampak buruk sosial yang akan terjadi? Bahkan Indef menyatakan bahwa investasi miras akan berdampak kecil pada ekonomi, tapi akan berdampak besar efek negatifnya ke depan nanti. Indonesia adalah negara muslim terbanyak. Setiap individu harus memperhatikan nasib anak bangsa ke depannya, utamanya ke pemerintahan yang telah memiliki amanah dalam keputusan. Seperti yang Buya Yahya sampaikan, orang yang berjiwa besar tidak malu untuk menarik ucapan yang salah. Mari kita doakan yang terbaik untuk negeri ini, untuk pemimpin kita, untuk seluruh masyarakat Indonesia.